Ya, tadi sudah membahas keadaan kondisi bagaimana hukum agraria dalam masa pemerintahan Gubernur Johannes van der Bos. Sekarang kita menginjak ke pengaturan seperti apakah yang ada di dalam Agraris Wet sebagaimana dimuat dalam Statbat tahun 1870 nomor 55. Materi muatan di dalam Agraris Wet sangat-sangat kecil, lebih menyengsarakan rakyat, namun ada yang lebih menyengsarakan setelah ini. Agraris Wet mengatur Gubernur Jenderal tidak boleh menjual tanah. Jadi dalam tindakan pemerintahannya, dia tidak boleh melakukan peralihan hak atas tanah, pemindahan hak atas tanah, apapun itu bentuknya, baik itu jual beli, hibah, tukar menukar, dan perbuatan hukum yang lainnya. Selanjutnya ada juga tanah-tanah yang tidak luas, dalam artian batas-batas kepemilikan dan juga peruntukan. Nah, itu hanya untuk perluasan kota dan juga pembangunan kegiatan usaha. Jadi pada saat itu lebih mengutamakan aspek ekonomi dan juga aspek bisnis supaya melebarkan sayap dari negara Belanda ke negara Hindia Belanda. Meskipun Gubernur Jenderal tidak bisa melakukan jual beli, namun ia dapat menyewakan tanah. Namun tidak semua tanah itu dapat disewakan. Yang tidak dapat disewakan adalah tanah milik orang-orang pribumi yang berasal dari pembukaan hutan. Nah, ini mirip dengan hak kepemilikan masyarakat adat. Demikian juga tanah-tanah sebagai tempat pengembalaan umum atas dasar lain merupakan kepunyaan desa. Jadi kedua hal ini berkaitan erat dengan hak masyarakat adat. Yang ketiga, menurut ketentuan yang ditetapkan dengan ordonansi, diberikan tanah dengan hak elpah tadi yang telah disebutkan selama tidak lebih dari 75 tahun. Jadi hak elpah ini mirip dengan hak milik, namun ada batasan, yaitu 75 tahun. Selanjutnya, Gubernur Jenderal tidak boleh mengambil tanah-tanah kepunyaan rakyat, baik itu dalam hal perampasan maupun pengalihan atau pengambilan secara sepihak. Tanah tersebut adalah berasal dari pembukaan hutan yang dipergunakan untuk keperluan sendiri. Demikian juga tanah-tanah sebagai tempat pengembalaan umum atau atas dasar lain merupakan kepunyaan desa, kecuali untuk kepentingan umum berdasarkan pasal 133 Agraris Wet atau untuk keperluan penanaman tanaman-tanaman yang diselenggarakan atas perintah penguasa menurut peraturan-peraturan yang bersangkutan, semuanya dengan pemberian ganti kerugian yang layak.
Jadi pada dasarnya pemerintah itu tidak bisa mengambil alih, tidak bisa merampas hak milik masyarakat adat, kecuali untuk pembangunan kepentingan umum. Jadi kalau sekarang itu ada undang-undang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dulu juga sudah ada kebijakan dari pemerintah kolonial Belanda. Selanjutnya, tanah yang dipunyai oleh orang-orang pribumi dengan hak pakai pribadi yang turun-menurun. Yang dimaksudkan adalah hak milik adat. Atas permintaan pemiliknya yang sah dapat diberikan kepadanya dengan eigendom, dengan pembatasan-pembatasan yang diperlukan sebagai yang ditetapkan dengan ordonansi dan dicantumkan dalam surat eigendomnya, yaitu mengenai kewajibannya terhadap negara dan desa yang bersangkutan. Demikian juga mengenai wewenang untuk menjual kepada bukan pribumi. Jadi karakteristik tanah di dalam agraris wet itu, pemerintah tidak boleh melakukan jual beli, dapat menyewakan dengan batasan-batasan tertentu. Poin ini adalah tanah dapat dimiliki oleh pribumi dengan mencantumkan beberapa klausul di dalam surat kepemilikannya. Kalau sekarang itu namanya adalah sertifikat. Di dalam surat kepemilikan eigendom itu ada kewajiban di mana ia wajib terhadap pemerintah, juga wajib kepada kepala desa sebagai perwakilan desa. Lalu untuk persewaan atau serah pakai tanah oleh orang-orang pribumi kepada non pribumi dilakukan menurut ketentuan yang diatur di dalam ordonansi. Ordonansi itu adalah peraturan yang ada dalam masa penjajahan Hindia Belanda. Jadi kalau di dalam peraturan sebelum agraris wet itu sangat keji, namun di dalam agraris wet ini mungkin pemerintah Hindia Belanda sudah agak renggang, sudah agak soft dalam pendekatan terhadap negara jajahannya, di mana diatur pribumi dapat memiliki hak atas tanah berupa hak milik yang dinamakan dengan eigendom. Ada juga hak erfah. Selanjutnya adalah peraturan di dalam agraris base law. Agraris base law ini dulunya adalah Koninklijk base law, di mana diatur di dalam Stadblad tahun 1870 nomor 118. Saya ulangi sekarang, ini adalah LN dan juga TPN, lembaran negara, dan juga tambahan lembaran negara atau tambahan berita negara. Nah, di dalam agraris base law ini ada pengaturan. Pengaturan itu adalah domain verklaring. Ini sangat populer di dalam hukum agraria, di mana dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan di dalam pasal 2 dan pasal 3 agraris wet. Jadi ini merupakan peraturan turunan atau peraturan terusan dari agraris wet, di mana pasal 2 dan pasal 3 itu tetap dipertahankan bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak eigendomnya adalah milik negara. Jadi ini adalah salah satu wujud peraturan sapu jagat oleh negara kolonial Belanda, di mana ia mengatur
semua tanah yang ada di Hindia Belanda, jika orang yang bermukim atau menguasai tanah itu tidak dapat menunjukkan surat eigendomnya, bukti kepemilikannya, maka tanah itu adalah tanah negara. Tanah Hindia Belanda namanya domain Verklaring. Domain adalah milik, Verklaring adalah penguasa. Lalu mana buktinya? Padahal negara nggak punya bukti kepemilikan. Nah, itulah yang menyimpangi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum sosial dan juga hukum adat masyarakat Indonesia pada saat itu. Lalu kenapa Hindia Belanda membentuk suatu peraturan yang tidak manusiawi tersebut? Sangat luas berarti. Kalau ada 1 juta tanah dikuasai sebanyak 500.000, tapi yang punya hanya 10 orang. Nah, maka 500.000 dikurangi 10 orang itu seakan-akan tidak punya bukti kepemilikan. Maka harus rela dan juga harus ikhlas tanahnya itu diklaim sebagai tanah negara. Lalu apa fungsi domain Verklaring ini? Domain Verklaring sebagai landasan hukum bagi pemerintah kolonial untuk dapat memberikan tanah dengan hak-hak berat seperti yang diatur di dalam BW. Misalnya hak eigendom, hak erpah, hak postal, dan juga hak-hak berat lainnya. Selanjutnya adalah untuk keperluan pembuktian pemilikan, yaitu apabila negara berperkara, maka negara tidak perlu membuktikan hak eigendomnya atas tanah, tetapi pihak lainlah yang wajib membuktikan hak atas tanah tersebut. Jadi sangat gampang membuktikan kalau itu adalah tanah negara. Tidak perlu negara menunjukkan bukti ini, bukti kepemilikanku. Misalkan ini gubernur jenderal nih sengketa dengan pribumi, ini buktiku, kamu wajib keluar, wajib pindah. Nggak ada seperti itu dahulu kala. Yang ada, kenapa kamu bermukim di sini, kenapa kamu tinggal di sini, mana buktinya? Saya nggak ada, ini sudah turun temurun. Tapi yang mana buktinya? Nggak ada Pak Gubernur. Ya udah, kalau nggak bisa menunjukkan berarti ini adalah tanah negara, tanah saya ini. Kamu harus taat karena kamu adalah rakyat saya. Nah, seperti itulah gambarannya kurang lebih, saudara-saudara. Selanjutnya, berdasarkan Statut 1875 nomor 119, ini masih berkaitan dengan agraris besut. Domain Verklaring ini berlaku secara umum atau algemene domain Verklaring. Selain domain Verklaring berlaku umum, ada juga domain Verklaring berdomain khusus atau spesial domain Verklaring. Kurang lebih berbunyi, semua tanah kosong dalam daerah pemerintahan langsung adalah domain negara, kecuali yang diusahakan oleh para penduduk asli dengan hak-hak yang bersumber pada hak membuka hutan. Nah, karena beberapa daerah itu dulu masih sangat banyak hutan, zona hijau, daerah terpencil, belum ada kota seperti sekarang, seperti di Manado, Kalimantan, Sumatera, maka ia boleh. Karena pada zaman itu lebih sedikit populasinya daripada zaman sekarang yang ada di Manado, Kalimantan, Sumatera itu. Jadi gampang saja pemerintah Hindia Belanda itu dalam tanda kutip memberikan tanah negara kepada masyarakat adat. Nah, di dalam agraris wet
dan juga agraris Bislut khususnya, itu ada dua jenis hak atas tanah. Yang pertama adalah tanah negara bebas dan juga tanah negara tidak bebas. Tanah negara bebas adalah tanah yang di atasnya tidak ada hak penduduk bumi putra. Tanah negara bebas ini adalah freeland domain, di mana hak-hak itu adalah murni natural tanpa ada campur tangan dari warga pribumi. Tidak ada hak-hak yang membebaninya. Di atasnya hanya ada tanah negara. Sedangkan tanah negara yang tidak bebas itu ada pembebanan di atas tanahnya. Kalau sekarang itu tanah negara bisa dibebani hak pakai, hak pengelolaan, hak guna bangunan, dan seterusnya. Tanah negara yang tidak bebas itu dalam artian tanah negara yang menjadi domain verklaring itu ada hak masyarakat adat karena pembukaan lahan, pembukaan hutan. Jadi pada dasarnya itu juga tanah negara, tapi pribumi diberikan sedikit kenikmatan untuk memanfaatkannya, untuk bermukim, untuk bercocok tanam, dan seterusnya. Lalu ada juga di dalam agraris Bislut ini adalah hak agraris eigendom. Hak agraris eigendom ini adalah hak yang berasal dari hak milik adat yang atas permohonan pemiliknya melalui suatu prosedur tertentu yang diakui keberadaannya oleh pengadilan. Hak ini diatur dalam Konindes Bislut. Nah, dari beberapa catatan historis tadi, pada dasarnya negara kolonial, negara penjajah, penguasa negara Hindia Belanda itu tidak rela jika tanah yang dijajahnya itu dapat dinikmati oleh bumi putra. Tidak rela jika tanah itu dinikmati oleh bangsa lain. Misalkan warga negara asing nih ingin bermukim di Hindia Belanda, maka ia sangat dibatasi, gak boleh punya hak milik, tidak boleh menyewa, hanya berdiam diri untuk beberapa waktu. Namun pengakuan terhadap hak-hak masyarakat bumi putra itu seiring berjalannya waktu muncul. Yang dulunya harus membayar upeti, harus membayar land rent, harus menyerahkan hasil panen, harus menjual dengan harga yang sudah ditetapkan penguasa. Lalu seiring berjalannya waktu berkurang, namun tetap bersifat memeras, tetap bersifat memaksa, dan juga menjajah negara Hindia Belanda. Oleh sebabnya ada gejolak, ada perjuangan supaya bisa lepas dari masa pembodohan itu, sehingga pada tahun 1945 17 Agustus bangsa Indonesia bisa lepas dari penjajahan itu. Lalu 15 tahun berselang
ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sebagai landasan awal adanya hukum tanah nasional dan juga land reform. Itu saudara-saudara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi saya bermanfaat. Semoga sukses dan juga semoga jaya hukum pertanahan Indonesia. Saya akhiri, jika ada kekurangan saya mohon maaf. Ditunggu tanggapan dan juga sarannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undipma Jaya.